Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lasminiati, NPM 18690027, akan mempresentasikan mengenai komposisi kimia, antioksidan, dan antilisteria kegiatan minyak atsiri diperoleh dari beberapa tanaman Mesir. Dahuluan, saat ini ada peningkatan minat dalam penggunaan bahan alami untuk mengawetkan makanan. Tanaman aromatik dan obat juga telah menjadi subjek studi, terutama oleh industri kimia, farmasi, dan makanan, karena potensi penggunaannya dalam makanan. Minyak esensial atau minyak atsiri adalah campuran senyawa yang ada dalam tanaman aromatik karena kandungannya dalam senyawa fenolik, terpen, monoterpen, dan sesquiterpen, bertanggung jawab atas banyak sifat antioksidan dan antimikroba. Tanaman aromatik dan jamu kuliner telah lama menjadi dasar pengobatan tradisional di banyak negara. Di Mesir, pertumbuhan tanaman obat dan aromatik menghadirkan minat sosial ekonomi yang besar karena sebagian besar diproduksi untuk ekspor. Penelitian ini yaitu untuk menentukan komposisi kimiawi essential oil dari 6 rempah yang dibudidayakan secara luas di Mesir, yaitu oregano, marjoram, rosemary, serai, timi, dan artemisia. Yang kedua adalah untuk menentukan aktivitas antioksidan orang Mesir, minyak atsiri melalui 5 tes antioksidan yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu menentukan efektivitas minyak atsiri Mesir pada penghambatan pertumbuhan L. inosua CECT 910. Digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari bahan kimia dan bahan tanaman. Bahan kimia terdiri dari asam askorbat, butilet, dan sebagainya. Sedangkan bahan tanaman yang digunakan adalah oregano, marjoram, rosemary, serai, timi, dan artemisia. Yang digunakan dalam penelitian yaitu pertama-tama ekstraksi minyak atsiri. Ekstraksi ini yaitu dengan tanaman oregano, marjoram, rosemary, serai, thyme, dan artemisia. Diekstraksi dari seluruh tanaman yaitu batang, daun, dan bunga dengan distilasi hidro menggunakan alat type Kleinfer selama 3 jam. Selanjutnya ada kondisi analitis GC-MC. Senyawa volatil diisolasikan, diidentifikasi, dan diukur pada kromatograf gas Shimazu. Digabungkan dengan detektor spektrometer massa Shimazu. Sistem GCMC dilengkapi dengan kolom Traxil Meta X5 dan analisis yang dilakukan dengan menggunakan helium sebagai gas pembawa pada laju air 1,0 mili per menit pada rasio pemisahan 1:10 dan program suhu 40 derajat Celcius selama 5 menit. Yang selanjutnya ada aktivitas antioksidan. Aktivitas oregano, marjoram, rosemary, serai, timi, dan artemisia diukur dalam hal kemampuan mendonor hidrogen atau pembersihan radikal menggunakan DPPH radikal stabil. Selanjutnya ada strain mikroba. Minyak esensial diuji secara individual. Spesies ini dipasuk oleh Spanish Type Koleksi Budaya dari Universitas Valencia. Lalu ada metode difusi dis-agar yang dijelaskan oleh Tape 2014 dengan beberapa modifikasi digunakan untuk menentukan kapasitas antibakteri dari essential oil. Selanjutnya ada penentuan pengaruh konsentrasi. Efek konsentrasi dipelajari untuk memastikan dosis essential oil mana yang memiliki efek menghambat pada pertumbuhan bakteri dalam uji difusi cakram. Teknik kultur yang digunakan adalah yang dijelaskan pada paragraf dengan menambahkan 40, 20, 10, 5, dan 2,5 dari essential oil yang berarti dosis 100,50, 25, 12,5 dan 6,25% dari volume awal.
Semua tes dilakukan dalam rangka 3. Yang terakhir ada analisis statistik. Metode statistik konvensional digunakan untuk menghitung rata-rata dan deviasi standar dari 3 pengujian simultan yang dilakukan dengan metode yang berbeda. Pembahasan. Dalam EO-Time, 20 senyawa diidentifikasi mewakili 92,6% dari total minyak. Konstituen utama dari timol atau 32,23%, Y-terpinen 21,19% dan P-Simon 20,27%. Telah ditetapkan bahwa timol terpen, P-Simon, dan carvacrol adalah komponen volatil utama dari timol densimon terdeteksi dari essential oil Mesir. Bagaimanapun, carvacrol adalah hadir dalam konsentrasi rendah atau 2,06%. Ketika essential oil rosemary dianalisis, 27 senyawa diidentifikasi, mewakili 90,2% dari total minyak konstituen utama 1,8 sineol. Dengan demikian, terdapat keberagaman yang besar dalam komposisi kimiawi EO yang diperoleh dari tumbuhan aromatik Mesir jika dibandingkan dengan spesies tumbuhan yang sama dari lokasi lain. Variabilitas tersebut bergantung pada beberapa faktor antara lain iklim, musim, lokasi, geografis, geologi, bagian tumbuhan, siklus vegetatif, dan metode yang digunakan untuk memperoleh minyak atsiri. Selanjutnya, ada tabel 2, yaitu aktivitas antioksidan minyak atsiri, thyme, rosemary, marjoram, serai, oregano, dan artemisia yang diukur dengan metode DPPH. Kapasitas pembersihan radikal dari rempah-rempah essential oil diuji dengan menggunakan DPPH radikal bebas atau stabil. Tabel 2 menunjukkan konsentrasi efektif masing-masing essential oil yang menunjukkan konsentrasi efektif masing-masing essential oil. Tabel 3 menunjukkan kapasitas reduksi besi yang diperoleh dengan menunjukkan uji FRAC. Kapasiti reduksi besi yang bergantung pada konsentrasi ditemukan untuk semua essential oil yang diteliti. Artemisia essential oil pada konsentrasi tertinggi yang dianalisa menunjukkan yang tertinggi kurang dari 0,05 kapasitas reduksi besi dalam hal konsentrasi trolok tanpa perbedaan yang signifikan secara statistik dengan kontrol positif atau asam askorbat. Itu diikuti oleh serai, oregano, dan marjoram tanpa perbedaan yang signifikan secara statistik di antara mereka. Rosemary essential oil memiliki kapasitas reduksi besi yang kecil dibandingkan dengan essential oil lainnya. Thyme, oregano, serai, marjoram, rosemary, dan artemisia diperiksa kemampuannya untuk bertindak sebagai agen pembersih radikal dan dibandingkan dengan kemampuan asam askorbat dan BHT dalam uji TBAR. Oregano essential oil menunjukkan kurang dari 0,05 persentase penghambatan tertinggi dari semua essential oil yang dianalisis. Tanpa perbedaan yang signifikan secara statistik dengan kontrol positif, Artemisia, dan rosemary menunjukkan persentase nilai penghambat rendah. Semua essential oil yang diteliti adalah kelompok radikal yang lebih miskin. Dari tabel 5, semua essential oil yang diteliti adalah silan besi yang lebih baik daripada asam askorbat dan BHT. Konsentrasi artemisia essential oil tertinggi menunjukkan kemampuan pengkelat besi tertinggi. Pada konsentrasi yang lebih rendah, marjoram essential oil menunjukkan nilai tertinggi untuk cladding iron. Thyme essential oil pada semua konsentrasi menunjukkan nilai kemampuan pengkelat logam yang paling rendah. Komponen utama thyme essential oil adalah timol, senyawa monohidroksilase yang tidak dapat membentuk kompleks dengan Fe.
Pada tabel 6, memberikan nilai uji ransimat dalam hal AAI lemak babi dengan essential oil ditambahkan. Semakin tinggi periode induksi lemak babi dengan penambahan essential oil dibandingkan dengan kontrol atau lemak babi murni, maka aktivitas antioksidan senyawa tersebut semakin baik. AAI ditentukan oleh metode ransimat, diturunkan dengan urutan BHT, dan menurut metode ini hanya essential oil, thyme, oregano, dan rosemary yang menunjukkan aktivitas antioksidan, tapi lebih rendah dari antioksidan sintetis. Hasil yang diperoleh dengan menggunakan 5 metode antioksidan berbeda, DPPH, FRAC, TIPARS, FIC, dan ransimat, menunjukkan bahwa essential oil yang diperoleh dari beberapa tanaman Mesir dapat dianggap sebagai sumber yang baik, senyawa alami dengan aktivitas antioksidan yang signifikan yang dapat dikaitkan dengan tingginya persentase komponen utama atau sinergi di antara berbagai konstituen minyak. Essential oil thyme, oregano, dan rosemary menyajikan profil antioksidan terbaik, sedangkan marjoram, serai, dan artemisia sangat efektif dalam pengkelat logam. Tetapi semuanya memiliki perilaku pro-oksidatif dengan uji induksi ransimat. Selain itu, sebagian besar essential oil ini terbukti menjadi penghambat yang sangat efektif. Inosua, essential oil thyme, dan oregano menggabungkan antioksidan dan anti-listeria. Namun, serai juga diminati karena efek antimikroba yang tinggi. Aplikasi potensial dari essential tersebut pada makanan sangat menarik karena hal itu akan membuka bidang penting untuk penggunaan ekstrak alami seperti pengawet makanan untuk menggantikan senyawa sintetis yang saat ini digunakan. Semua aktivitas ini telah dipelajari secara in vitro oleh karena itu penerapannya pada makanan diperlukan untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut juga ada dalam matriks makanan. Terima kasih.